Halo masyarakat Gorontalo, perkenalkan saya Agung Setiadi Nugroho. Saya adalah masyarakat biasa yang punya sedikit kepedulian terhadap Provinsi Gorontalo. Jadi sejak lama saya ingin membahas soal salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan dalam video ini saya akan membahas soal RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie Gorontalo. Kenapa saya tertarik untuk membahas rumah sakit ini? Karena di rumah sakit ini sedang ada proyek yang nilainya fantastis. Di sana ada harapan masyarakat, ada keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang jauh lebih baik. Proyek yang saya maksud adalah pembangunan ruang atau gedung rawat inap yang diberi nama Bumi Gorontalo Sehat atau disingkat BGS. Dan proyek ini diproyeksikan menelan anggaran hingga 25,9 miliar dengan konstruksi 5 lantai, tetapi pada tahap awal baru direncanakan 1 lantai terlebih dahulu. Dan sekarang realisasinya hanya 4,7 miliar, yang mana bentuk fisiknya hanya berupa fondasi dan juga tiang pancang. Nah, banyak hal yang menarik melalui video ini. Ayo kita bahas lebih detail. Kami terus berkomitmen untuk memperbaiki diri. Perbaikan dimulai dari pola pikir dan budaya kerja, agar menghasilkan kinerja tata kelola keuangan dan kinerja operasional yang berkualitas, profesional, dan bebas korupsi. Bagi yang belum tahu, Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie di Indonesia ada 2. Yang pertama ada di Parepare, Sulawesi Selatan, dan yang kedua ada di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kalau kita bandingkan antara keduanya, yang ada di Parepare itu dibangun 2015 dan diresmikan 2020, sedangkan yang di Gorontalo itu dimulai atau diinisiasi 2013 dan mulai beroperasi secara bertahap di 2014. Kalau yang di Gorontalo itu aktor pendorongnya adalah Bapak Rusli Habibie selaku gubernur waktu itu, dan juga Bapak Idris Rahim selaku wakil gubernur pada saat itu. Kalau kita bandingkan secara nominal proyek untuk membangun rumah sakit ini, yang di Parepare itu 135 miliar, kemudian yang di Gorontalo itu sekitar 596 miliar. Angka itu turun dari 800 miliar yang dikalkulasi oleh pihak eksternal menjadi 596 miliar. Nah, menariknya tingginya biaya itu tidak sebanding dengan klasifikasi rumah sakit yang dihasilkan. Kalau yang di Parepare dengan nilai 135 miliar itu menghasilkan rumah sakit dengan klasifikasi tipe B, sedangkan kalau yang di Gorontalo dengan alokasi anggaran 596 miliar menghasilkan klasifikasi rumah sakit tipe C. Artinya bahwa biaya yang lebih tinggi di Gorontalo itu tidak berbanding lurus dengan klasifikasi yang didapatkan. Justru yang di Parepare itu klasifikasinya lebih tinggi dan biayanya jauh lebih rendah. Nah, bagi yang belum tahu, klasifikasi rumah sakit itu ada 4, tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Dimana yang paling tinggi adalah tipe A dan paling rendah itu adalah tipe D. Dan apa pengaruhnya? Tipe ini membedakan antara jenis pelayanan, kemudian tenaga kesehatan yang ada, kemudian teknologi yang digunakan, dan lain sebagainya. Hal yang paling urgent di RS Ainun sendiri apa Pak yang menjadi bahan waktu di rapat tadi? Jadi sebenarnya yang urgent itu kita butuh sarana untuk rawat inap, itu yang paling urgent. Makanya tadi sempat kita sampaikan berkontrak di bulan Mei, kemudian di groundbreaking sama Pak Menkes itu hampir 3 bulan tidak ada pekerjaan sama sekali. Proyek pembangunan gedung BGS ini idealnya berjalan dari 21 Mei sampai dengan 31 Desember 2024. Tapi beberapa berita menuliskan bahwa proyek ini nyatanya baru dimulai sekitar bulan Juli atau bulan Agustus 2024. Karena keterlambatan ini pula, kemudian banyak orang atau banyak pihak yang menebak bahwa proyek ini akan mangkrak. Salah satunya bahkan muncul dari pihak direktur rumah sakit, yaitu Dr. Fitrianto Rajak. Beliau mengatakan bahwa proyek ini akan putus kontrak dan kemungkinan tidak selesai. Bahkan yang menarik lagi, beliau mengatakan bahwa ketika ada anggaran dari pusat, pihak beliau memilih untuk tidak mengambilnya karena khawatir akan dibuat pusing oleh beberapa pihak. Nah, pihak-pihak ini akan kita bahas di part berikutnya dalam video ini. Tapi di sini kita fokus dulu soal pihak yang pernah menyoroti bahwa proyek ini akan gagal. Nah, pihak lain yang menyoroti bahwa proyek ini akan terkendala adalah pihak DPRD Provinsi melalui salah satu anggotanya di Komisi 3, Bapak Ance Robot, yang mengatakan bahwa proyek ini tidak akan berjalan atau tidak akan selesai dan bahkan mungkin putus kontrak. Beliau bahkan tegas dalam sebuah wawancara di media massa. Di sisi lain, Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunawan Sadikin, juga sudah mewanti-wanti sejak awal pembangunan atau groundbreaking gedung BGS ini. Saya lihat harusnya sih ini kan bisa groundbreaking dapat 30 miliar. Butuh 50 miliar lagi. Saya udah kasih tips-tips ke Pak Sekda gimana caranya 50 miliarnya kalau bisa ditarik sekarang atau tahun depan. Biar selesai, biar bangunnya lebih cepat. Karena ini kalau ditunggu lama biasanya nanti malah nggak jadi. Saya sebagai gubernur sangat merasa bersalah. Maksudnya bertanggung jawab. Masih ada warga Gorontalo yang sakit tidak bisa berobat, tidak
bisa mendapatkan pelayanan yang baik dari rumah sakit. Dan mudah-mudahan dengan dibangunnya rumah sakit yang bagus, rumah sakit unggulan Provinsi Gorontalo, saya bermimpi, saya berobsesi dan pakai keinginan teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada lagi rakyat Gorontalo yang berobat yang harus dikembalikan ke rumahnya dan mendapatkan pelayanan yang baik. Saya memimpin Provinsi Gorontalo ini mudah-mudahan bisa kita baik. Kita tahu peran Ibu Ida Saidah sebagai Wakil Gubernur terpilih pada periode 2024 sampai dengan 2029 nantinya adalah peran yang sangat-sangat vital. Apalagi beliau juga sebagai istri dari gubernur sebelumnya, Bapak Rusli Habibie, sehingga beliau mempunyai peran yang sangat strategis untuk menentukan nasib daripada proyek gedung BGS ini. Termasuk soal bagaimana kualitas pelayanan yang dari hari ke hari, tahun ke tahun semakin baik nantinya. Pertanyaannya, apakah Ibu Ida Saidah mau melanjutkan apa yang diinginkan oleh sang suami dahulu ketika beliau mempunyai ambisi yang besar untuk membuat rumah sakit rujukan di Provinsi Gorontalo, untuk membuat rumah sakit pendidikan pertama yang ada di Provinsi Gorontalo? Ya mungkin dengan Ibu Ida bisa langsung tipe A daripada harus tipe B lagi. Apalagi ketika Bu Ida menyampaikan visi misinya pada Pilkada 2024 kemarin, itu sangat menekankan perihal infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Baik Ibu Ida maupun Pak Gusnar tentu mempunyai concern yang sama, concern yang begitu serius terhadap pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur di bidang kesehatan. Ya, semoga saja ini benar-benar menjadi waktu terbaik untuk masyarakat Gorontalo mendapatkan fasilitas kesehatan yang mumpuni, yang jauh lebih baik, yang jauh lebih memberikan manfaat bagi orang banyak. Kemudian yang keempat, membangun infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas. 5 program unggulan dari Gusnar Ida. Yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia, yaitu adalah bahwa Gorontalo memerlukan generasi muda yang cerdas dan sehat. Artinya kita mendukung program kesehatan dan pendidikan. Seluruh program itu semua harus didukung oleh infrastruktur. Infrastruktur tidak hanya membuat jembatan, bangunan, jalan, tetapi infrastruktur juga melalui infrastruktur digital. Seperti yang sudah saya katakan tadi, dari pengakuan sang direktur kita tahu bahwa ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat di dalam proyek ini. Dan sang direktur secara terang-terangan juga bilang kalau ada pihak-pihak lain yang membuat dia pusing. Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo pada saat itu, Bapak Galib Lahijun. Beliau mengatakan bahwa ada the invisible hand yang bermain di Rumah Sakit Umum Daerah Hasri Ainun Habibie. Beliau bilang pihak-pihak itu membiarkan direksi menjadi tumbal, dan kemudian ketika sudah amburadul, ketika sudah kacau, maka terkesan pihak direksi lah yang salah. Di sisi lain, anggota DPRD atau DPRD secara struktural sudah meminta agar aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki kasus pada proyek ini. Tetapi hingga saat video ini dibuat, saya belum menemukan apakah ada penelusuran tersebut atau tidak. Bahkan secara tegas DPRD mendorong agar aparat penegak hukum atau APH itu memeriksa Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, kemudian PPK atau pejabat pembuat komitmen, dan juga direktur daripada Rumah Sakit Umum Daerah Hasri Ainun Habibie. Mungkin untuk kasus ini kita harus lapor ke admin Gerindra atau mungkin lapor ke Mas Wapres ya. Menurut kami, sektor kesehatan itu adalah sektor paling penting yang harus dipastikan pemenuhannya bagi masyarakat. Tugas saya udah selesai, ntar kemana lagi Pak? Pakai robot sekarang, simpul sekarang. Kita bentuknya selesai. Nah, kita tahu kalau
Gorontalo akan dipimpin oleh Bapak Gusnar Ismail dan juga Ibu Ida Saidah Rusli Habibie pada tahun 2024 sampai dengan 2029 nantinya. Kita tahu Pak Gusnar bukanlah orang baru di perpolitikan Gorontalo. Beliau pernah juga memimpin Gorontalo dan beliau juga bukan orang yang baru di dalam sistem birokrasi yang ada. Kalau kita lihat, Bapak Gusnar juga punya anak yang merupakan anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada periode 2019 sampai dengan 2024 bernama Bapak Erwin Syah Ismail. Bapak Erwin ini duduk di Komisi 3 yang mengawasi soal pembangunan dan infrastruktur. Nah, kalau kita berharap lebih kepada kedua sosok ini antara ayah dan anak, antara Bapak Gusnar dan juga Bapak Erwin, harusnya ini adalah kolaborasi yang sangat-sangat baik. Apalagi kalau menyangkut pembangunan infrastruktur rumah sakit. Harusnya dengan bekalnya Bapak Erwin ketika masih ada di Komisi 3 bisa memudahkan Pak Gusnar untuk mendapatkan informasi terkait kendala-kendalanya dan juga terkait invisible hand yang bermain. Dan kalau kita lihat lebih jauh kepada Pak Erwin juga bukan politisi yang baru, beliau adalah politisi senior yang rekam jejaknya juga bagus. Beliau pernah menjadi ketua fraksi dan sekarang beliau juga sebagai ketua DPD Partai Demokrat di Provinsi Gorontalo. Artinya apa? Artinya kalau kita berbicara kepartaian, Pak Erwin sebagai ketua DPD pastilah mempunyai hubungan yang baik dengan Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, yang mana Bapak AHY adalah Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Nah, sampai di sini kita bisa melihat petanya yang begitu optimis bahwa pembangunan infrastruktur di Gorontalo harusnya jauh-jauh lebih baik pada periode ini. Ya, semoga ada kolaborasi yang baik antara Bapak dan anak, antara Bapak Gusnar Ismail dan Bapak Erwin Syah Ismail untuk pembangunan yang lebih baik di Provinsi Gorontalo. Apalagi ketika debat kemarin, Pilkada 2024, beliau mengatakan ataupun menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur di daerah Gorontalo. Jika DPRD Provinsi Gorontalo hari ini mempunyai peranan penting dalam pengambilan keputusan ini, maka kiranya menurut kami fraksi Demokrat Nurani Bangsa, DPRD Provinsi Gorontalo pun mendapatkan posisi dan peran yang penting juga dalam mengawal segala bentuk aktivitas yang ada pada Rumah Sakit Ainun Habibie, dimulai dari perencanaan, pembangunan, dan sampai pada kelangsungan bisnisnya ke depan. Nah, bagi kalian yang tanya, apa sih pentingnya fasilitas kesehatan ini? Ya tentu tadi pelayanan kesehatan akan jauh lebih baik, kemudian teknologi yang akan digunakan jauh lebih baik, kemudian akan membuka lapangan kerja bagi tenaga-tenaga kesehatan, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah menekan biaya pengobatan. Kita tahu ketika orang sakit itu akan mengeluarkan biaya yang banyak, walaupun BPJS iya, pasiennya ditanggung, tapi keluarga-keluarga yang menemani di rumah sakit tentu itu tidak ditanggung oleh BPJS. Maka dari itu, semakin singkat waktu seseorang dirawat di rumah sakit, semakin baik teknologi yang dipakai untuk merawat seseorang, menyembuhkan penyakit, maka akan menurunkan waktu lama perawatan. Semakin sedikit waktu lama perawatan, maka keluarga yang menemani pasien juga bisa bekerja, bisa mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama menemani pasien di rumah sakit. Itu salah satunya. Kemudian kalau ada yang tanya apa sih manfaat video ini, ya harapannya masyarakat bisa tersadarkan tentang pentingnya mengawasi kinerja pemerintah, masyarakat bisa tersadarkan tentang pentingnya fokus terhadap alokasi-alokasi anggaran yang diberikan pemerintah untuk pembangunan, untuk kesehatan, untuk pendidikan, dan lain sebagainya. Selain itu juga semoga dengan video ini bisa membuka wawasan, mendorong kemauan daripada pemimpin-pemimpin daerah, pengambil kebijakan bahwa pentingnya rumah sakit di Gorontalo, khususnya yang tipenya A sekaligus, karena rata-rata di Gorontalo baru ada yang B dan C. Dan ya semoga ini bisa membuka pikiran para pemimpin bahwa penting untuk memikirkan kesejahteraan publik, kesejahteraan orang banyak, bukan kesejahteraan diri sendiri, keluarga, ataupun sanak saudara. Itu saja konten pada hari ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe, follow, dan share ke yang lain. Terima kasih. Jangan lupa bilang Jopa Agung.